nama saya Niputu Ayu Chandradewi, nomor tes 16153330001. Saya OJT di Unit Indotransmisi Jawa Bagian Tengah, UPT Bandung, ULTG Bandung Selatan. Proyeksi jabatan Junior Engineer Pemeliharaan Gardu Induk. Pada tanggal 13 dan 14 Juli 2020, kami akan melaksanakan pemeliharaan rutin 2 tahunan by Trafo 2 70/20 KV 30 MPa di Gardu Induk Santosa yang diketahui oleh SVP Hargi dan Manajer ULTG Bandung Selatan. Beberapa hari sebelum melaksanakan pemeliharaan gardu induk, pada lokasi pekerjaan dilakukan job safety analysis untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko dalam sebuah pekerjaan, dan diharapkan semua dapat dikendalikan. Dalam melaksanakan pemeliharaan diperlukan surat perintah tugas intern atau SPTI yang anggotanya sudah ditentukan dan material yang perlu disiapkan. Surat ini diketahui oleh SVP Hargi dan Manajer ULTG Bandung Selatan. Sesampainya di lokasi pekerjaan, personil melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari pengukuran suhu tubuh, tensi, dan membuat surat pernyataan sehat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pengawas K3. Setelah dilakukan manuver, pengawas K3 memasang safety line untuk membatasi daerah pekerjaan, bendera merah menandakan daerah berbahaya, bendera hijau menandakan daerah aman untuk bekerja. Kemudian MCP pada peralatan di-off-kan dan memasang logo serta tagging agar peralatan aman untuk dikerjakan. Saat briefing terdapat 3 pengawas, yaitu pengawas K3, pengawas manuver, dan pengawas pekerjaan. Briefing dibuka oleh pengawas K3 dan menanyakan kesiapan personil secara jasmani dan rohani apakah dalam keadaan sehat untuk bekerja. Kemudian menyampaikan potensi bahaya yang dapat terjadi dalam melaksanakan pekerjaan. Pengawas manuver menyampaikan proses manuver yang sudah dilakukan dan menyampaikan peralatan apa saja yang aman untuk dikerjakan. Pengawas manuver yang juga menjadi supervisor GI Santosa menyampaikan anomali-anomali yang ada di Trafo 2 tersebut untuk ditindaklanjuti. Jadwal 2 hari. Sekarang hari pertama untuk pemeliharaan rutin 2 tahunan by Trafo 2. Pengawas pekerjaan menyampaikan peralatan apa saja yang akan dipelihara dan melakukan pembagian tugas agar pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Setelah briefing selesai, pengawas pekerjaan dan pengawas manuver menandatangani serah terima tugas pemeliharaan trafo yang disaksikan oleh pengawas K3. Sebelum memulai pekerjaan dilakukan pemasangan grounding lokal. Pada PMT, pengujian pertama yang kita lakukan yaitu pengujian breaker analyzer. Pada saat merangkai alat uji, kabel trigger dipasang pada MK dan kabel kontak dipasang pada sisi atas dan sisi bawah PMT di setiap pasangnya. Pengukuran keserempakan menggunakan breaker analyzer bertujuan untuk mengetahui waktu kerja PMT secara individu atau per pasar serta untuk mengetahui keserempakan PMT saat menutup ataupun membuka. Pada saat pengujian close didapatkan hasil uji seperti berikut. Pada fasa R 67,5 ms, fasa S 66,6 ms, dan fasa T 67,6 ms. Dari pengujian ini selisih waktu tertinggi terdapat di fasa S dan T yakni 1 ms. Hasil ini dikategorikan baik dikarenakan menurut SKD 520 maksimum perbedaan waktu antar fasa 10 ms. Pengujian kedua ialah pengujian tahanan kontak PMT. Alat uji ini terdiri dari 2 kabel arus dan 2 kabel tegangan. Posisi kabel arus lebih jauh daripada kabel tegangan agar kabel tegangan dapat membaca tahanan kontak pada PMT. Dari hasil pengujian tahanan kontak PMT didapatkan nilai pada fasa R 24,2 mikroohm, fasa S 25,4 mikroohm, fasa T 24,5 mikroohm. Menurut SKD 520 nilai tersebut masuk dalam standar yakni kurang dari 50 mikroohm. Awas diuji. Tutup fasa A. Pengujian ketiga yakni pengujian tangan delta pada CT. Pengujian tangan delta dilakukan untuk mengetahui nilai faktor disipasi material isolasi. Penurunan kualitas isolasi akan menyebabkan nilai tangan delta semakin tinggi.
Disipasi faktor sesuai SKD 520 kurang dari 1%. Pengujian dengan mode GST Ground pada CT tanpa tes step bertujuan untuk mengetahui nilai tangan delta secara umum. Pengujian ini dilakukan dengan melepas rangkaian sekunder kemudian dihubung singkat. Tegangan uji yang digunakan adalah 10 kV. Pengujian keempat yaitu pengujian tegangan tembus minyak trafo. Sebelum pengujian tegangan tembus minyak, wadah minyak trafo dibilas terlebih dahulu dan dibuang di wadah pembuangan limbah. Kemudian minyak trafo diambil dan dituang secara perlahan. Setelah itu, wadah minyak trafo dimasukkan ke dalam alat uji. Pengujian tegangan tembus dilakukan untuk mengetahui kemampuan minyak isolasi dalam menahan stres tegangan. Dalam pengujian, alat uji itu sendiri menguji minyak secara otomatis sebanyak 6 kali. Dari 6 kali pengujian dengan jarak elektroda 2,5 mm didapatkan hasil rata-rata 65,7 kV. Menurut SKD 520, pada trafo 70 kV, tegangan tembus yang diizinkan adalah lebih dari sama dengan 40 kV per 2,5 mm. Pengujian kelima yaitu pengujian tahanan isolasi pada trafo. Tahap pertama, klem pada basing dilepas semua dan diletakkan atau diikat pada tempat yang aman. Kemudian semua fasa antar belitan di short circuit untuk persiapan pengujian. Ujian tahanan isolasi bertujuan untuk mengetahui kondisi isolasi antar belitan dengan ground atau antar dua belitan. Alat yang digunakan yaitu Megger dengan injek tegangan 5000 volt. Rasio pembacaan 10 menit dibandingkan pembacaan 1 menit dikenal sebagai indeks polarisasi atau IP. Pada pengujian tahanan isolasi trafo 2 didapatkan nilai IP primer ground 1,44, primer sekunder 1,42, sekunder ground 1,4. Standar IP yang baik menurut SKD 520 yaitu 1,25 sampai dengan kurang dari 2. Pengujian keenam yaitu pengujian ESPRA. ESPRA atau Swab Frequency Response Analyzer merupakan suatu metode untuk mengevaluasi kesatuan struktur mekanik dari inti, belitan, dan struktur clamping pada trafo dengan mengukur fungsi transfer elektrik terhadap sinyal bertegangan rendah dalam rentang frekuensi yang lebar. Rangkaian pengujian ESPRA dapat dilihat seperti gambar berikut. ESPRA dapat mendeteksi pergeseran antar belitan, lilitan yang terhubung singkat atau putus, kegagalan pertanahan pada inti atau screen, pergerakan inti, kerusakan struktur clamping, permasalahan pada koneksi internal. Evaluasi kondisi trafo dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran terbaru terhadap referensi. Pengujian ketujuh yaitu pengujian rasio trafo. Tujuan dari pengujian rasio belitan pada dasarnya untuk mendiagnosa adanya masalah dalam antar belitan dan seksi-seksi sistem isolasi pada trafo. Pengujian ini akan mendeteksi adanya hubung singkat antar lilitan, putusnya lilitan maupun ketidaknormalan pada tap changer. Metode pengujiannya adalah dengan memberikan tegangan variabel pada sisi HV dan melihat tegangan yang muncul pada sisi LV. Dengan membandingkan tegangan sumber dengan tegangan yang muncul, maka dapat diketahui rasio perbandingannya. Pengujian ini dilakukan di setiap tap changernya. Hasil pengujian dibandingkan dengan nameplate, dan dari pengujian ini didapatkan nilai error di bawah 1%.
Pengujian ke-8 yaitu pengujian tahanan pentanahan. Pentanahan bertujuan untuk mengalirkan arus dari konduktor ke tanah akibat sambaran petir. Nilai pentanahan harus dibuat sekecil mungkin agar tidak menimbulkan tegangan sentuh yang dapat membahayakan keselamatan. Pada alat uji tahanan pentanahan, kabel hijau dijepit pada grounding trafo, kabel kuning dibentangkan 5 meter dari kabel hijau dan kabel merah dibentangkan 10 meter dari kabel hijau. Standar nilai tahanan pentanahan MTU adalah kurang dari 1 ohm. Pengujian ke-9 yaitu pengujian proteksi internal trafo. Sebelum melakukan pengujian di MK trafo dilakukan continuity dan uji isolasi kabel. Tujuannya adalah untuk mengetahui kabel terhubung sama seperti single line diagram dan kualitas kabel dalam kategori layak. Relay sudden pressure didesain sebagai titik terlemah saat tekanan di dalam trafo muncul akibat gangguan. Dengan menyediakan titik terlemah, maka tekanan akan tersalurkan melalui sudden pressure dan tidak akan merusak bagian lainnya pada menteng. Pas diuji sudden pressure. Iya boleh. Kayak muncul sudden pressure menteng. Pada saat trafo mengalami gangguan internal yang berdampak kepada suhu yang sangat tinggi dan pergerakan mekanis di dalam trafo, maka akan timbul tekanan aliran minyak yang besar dan pembentukan gelembung gas yang mudah terbakar. Tekanan atau gelembung gas tersebut akan naik ke konservator melalui pipa penghubung dan relay buhol. Tekanan minyak maupun gelembung gas ini akan dideteksi oleh relay buhol sebagai indikasi telah terjadinya gangguan internal. Sama halnya seperti relay buhol yang memanfaatkan tekanan minyak dan gas yang terbentuk sebagai indikasi adanya ketidaknormalan atau gangguan. Hanya saja relay ini digunakan untuk memproteksi kompartemen OLTC. Relay ini juga dipasang pada pipa saluran yang menghubungkan kompartemen OLTC dengan konservator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekerjaan hari ini yang pekerjaan kamu hari kedua, alhamdulillah sudah selesai. Untuk evaluasi hari ini hasil ujinya di trafo sudah selesai semua. Di bayinya juga udah beres, yang di kambingnya juga udah beres. Evaluasi dilaksanakan apabila seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan, peralatan sudah dirapikan, seluruh personil sudah turun dan grounding lokal telah dilepas. Pada saat evaluasi, pengawas pekerjaan membahas pekerjaan yang telah dilaksanakan, apakah seluruhnya sudah memenuhi standar atau belum. Evaluasi ini diakhiri dengan doa dan yel-yel. Lebih semangat, mari kita yel-yel. Ketiga, Safety, yes. eksiden No. 2020. Pembuatan laporan hasil pemeliharaan. Setelah pemeliharaan telah selesai dilaksanakan, seluruh hasil pengujian ditulis pada belangko laporan hasil pemeliharaan. Pada laporan hasil pemeliharaan tercantum standar pada masing-masing pengujian untuk memudahkan mengindikasi adanya anomali pada peralatan. Berita acara merupakan dokumen yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pembuatan berita acara dilakukan setelah pembuatan laporan pemeliharaan. Demikianlah pelaksanaan pemeliharaan 2 tahunan Bayi Trafo 2 GI Santosa. Sekian dan terima kasih.